Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah. Sehat Bapak-bapak? Pak Afif, seger? Insyaallah. Kita sampai pada pembahasan hadis pada bab al-muraqabah, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Umar. Ya. Jadi kalau sedang membahas sesuatu, contoh hadis tentang muraqabah, ya, maka dikenal dengan kata hadis Umar atau hadis Jibril, ya. Atau jadi ketika saya dulu kuliah, banyak hadis, banyak hukum fikih. Kemudian sekarang sedang membahas hukum furudul wudu yang wajib. Maka terkadang ditanyakan, Syekh tanya di ujian misalnya, sebutkan hadis Ibnu Mas'ud, sebutkan hadis Abu Hurairah. Loh, Abu Hurairah yang mana? Kan banyak hadisnya Abu Hurairah. Tidak, sekarang sedang bahas hukum wudu yang wajib. Di situ ada hadis Abu Hurairah yang terkenal, yaitu yang dimaksud. Sekarang kita membahas muraqabah. Ini disebut dengan hadis Umar, hadis Umar ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah kita baca hadisnya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu bayadith sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi 'ala rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث. Yaitu hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang orang laki-laki, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Jazakallah khair. Rambutnya sangat hitam, orang ini enggak ada tanda-tanda musafir, seakan-akan dia orang sini, tapi tidak ada yang kenal. Kita nggak ada yang kenal sama orang ini. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara
dengkulnya nempel sama dengkul Nabi, kemudian menaruh dua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ya. Dan sudah kita bahas tuh ditaruhnya di kedua atas paha siapa? Pahanya Nabi Muhammad atau pahanya Jibril sendiri? Ya, ada pembahasan. Insyaallah lebih tepat yaitu ditaruh di atas kedua pahanya sendiri, pahanya Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini tanya tentang Islam. Nanyanya ya Muhammad, bukan ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya, kemudian dijawab sama Nabi, Islam itu rukun pertama syahadat, rukun kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Terus orang ini berkata, katanya Umar bin Khattab, "Sadaqta, kamu benar." Nah, Umar kan bingung. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita bingung, ini orang tanya tapi bener kan? Kayak guru ngasih ujian. Oh betul. Loh ini Rasulullah ini yang dapat wahyu. Lah kok ada orang tanya terus ngasih nilai? Betul. Kemudian orang ini tanya lagi, akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku, kasih tahu aku apa itu iman. Maka Nabi menjawab, iman itu ada rukunnya. Yang pertama iman kepada siapa? Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab Allah. Keempat, Rasul, Nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, yaumul akhir, dan yang keenam, takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Nah, kita sudah bahas tentang bagaimana Jibril datang, hikmah-hikmahnya, kemudian rukun Islam sudah kita bahas. Sekarang kita sampai pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita benar-benar mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Tuhan apakah ada selain Allah? Banyak. Banyak. Tapi yang berhak disembah, kita dikatakan beriman apabila hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut juga dengan tauhid. Disebut dengan apa? Tauhid. Ya. Tauhid. Kata iman itu kata baru atau kata lama? Kata yang dibuat-buat atau memang kata yang sudah ada di zaman Nabi Muhammad dan beliau telah melafadzkan sendiri dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata iman, kata baru yang dibuat-buat atau memang perkataan yang dari syariat? Apa jamaah? Kata iman, saya tanya, iman itu kata iman I-M-A-N itu perkataan yang baru dibuat-buat, istilah yang baru dibuat-buat, atau istilah lama yang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW? Apa? Istilah lama. Apa dalilnya itu istilah lama? Apa dalilnya? Dari mana kita tahu? Apa hujahnya? Itu istilah lama. Ya hadis ini. Ya hadis ini. Ketika Jibril berkata, "Akhbirni 'anil iman." Jibril yang berkata. Siapa Jibril? Pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Al-imanu an tu'mina billah." Iman itu
engkau beriman kepada Allah, dan seterusnya. Berarti kata iman itu memang asli dari syariat Islam, dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan istilah yang dibuat-buat, bukan istilah yang baru. Ya. Apakah ada dalam Islam istilah baru? Banyak kalau istilah. Banyak kalau istilah. Contohnya ilmu tajwid. Apa ada dulu namanya ilmu tajwid? Dalam syariat misalnya dalam usul fikih ada al-khas wal 'am. Ada al-mutlaq wal muqayyad. Itu istilah-istilah baru. Tapi istilah iman itu istilah yang telah dilafadzkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua, kita membahas iman kepada Allah. Maka ini kaitannya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu istilah lama atau istilah baru? Lama atau baru istilah tauhid? Tauhid juga istilah lama. Tauhid juga istilah dari asal syariat, telah dilafadzkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kalimat tauhid. Mana dalilnya? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Gimana hukumnya kalau saya bersedekah dan berpuasa untuk ayah saya ya Rasulullah?" Ada yang tanya apa? Ada orang ayahnya sudah meninggal. Orang ini tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hukumnya saya berpuasa untuk ayah saya? Apa hukumnya saya sedekah untuk ayah saya?" Maka jawaban Nabi apa? "Amma abuka falau kana aqarra bit tauhidi fatasaddaqta wa sumta anhu balaghahu dzalik." Adapun ayahmu, kalau dia berikrar dengan tauhid. Nah ini berarti Nabi sudah mengatakan tauhid dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayahmu bertauhid, kemudian engkau bersedekah untuknya, engkau berpuasa untuknya, maka amalanmu sampai kepadanya. Tapi kita nggak bahas fikihnya ya, kita nggak bahas fikihnya. Kalau sedekah itu jelas nyampe, ulama nggak ikhtilaf. Kalau puasa itu ikhtilaf. Dalam madhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat, boleh nggak puasa untuk orang lain? Kata madhab qadim, madhab yang lama, boleh nyampe. Tapi dalam madhab jadid, madhab yang baru nggak boleh. Dalam madhab qadim, kalau ada orang meninggal punya hutang puasa, maka dibayarkan sama keluarganya. Dalam madhab jadid, ya sudah selesai. Gak ada namanya mempuasakan orang lain. Tidak sah, tidak sampai, tidak perlu. Jadi kita fokus kepada pembahasan apa? Imannya, yaitu kata tauhid jugalah kata istilah yang sudah ada dari awal syariat. Telah keluar istilah ini dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulun nara qaumun min ahli tauhid." Yaitu Nabi bersabda, akan masuk neraka
akan masuk neraka orang-orang dari ahli tauhid. Maksudnya orang-orang yang beriman. Berarti, dan ini hadis sahih. Nabi SAW telah melafadzkan kata tauhid. Juga ada hadis dari Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini perkataan sahabat dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kana idza arada an yudhi istaraka bisyai'in amlahaini wa mawju'aini fadhahha bi ahadihima amman lam yudhi min ummatihi min ahli tauhid wa dhahha bitsani anhu wa an ahli baitihi. Kata Ibunda Aisyah sama Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kalau Idul Adha Nabi SAW itu membeli 2 kambing. Membeli 2 kambing laki bertanduk. Ini juga sering pembahasan. Boleh nggak berkorban dengan betina? Boleh. Tapi Nabi berkorbannya dengan jantan. Dan yang lebih afdol jantan. Betina bukan berarti nggak boleh, cuman Nabi milihnya jantan. Nah, dengan kambing jantan yang memiliki tanduk, kemudian Nabi menyembelih salah satu di antara 2 kambing ini untuk umatnya dari kalangan ahli tauhid. Maksudnya untuk umatnya yang bertauhid, untuk umatnya yang betul-betul Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kambing yang satunya itu untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya. Berarti di sini ada kata tauhid yang dilafadzkan oleh siapa? Abu Hurairah dan Ibunda Aisyah. Berarti Nabi Muhammad mengatakan kalimat tauhid dan sahabat-sahabat pun, istri beliau pun mengatakan kalimat tauhid. Sama juga ketika haji. Ada hadis yang sangat panjang dari Jabir bin Abdullah tentang bagaimana hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berapa kali haji? Berapa kali haji? Hah? 1 kali setelah hijrah. Sebelum hijrah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, dari hadisnya Jabir bin Abdullah, beliau berbicara tentang hajinya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang dan di antara hadis itu kata Jabir bin Abdullah, fa'ahalla sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahlil dengan kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka Jabir bin Abdullah pun telah mengatakan lafaz tauhid. Jadi tauhid itu bukan kata baru. Ketika haji, ketika umroh, itu habis tawaf 7 kali disunnahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kata beliau, faqara'a fihi ma bitauhidi wa qul ya ayyuhal kafirun. Maka Nabi membaca ketika sholat di belakang maqam Ibrahim itu dengan surat tauhid dan kemudian dengan surat qul ya ayyuhal kafirun. Surat tauhid, ada surat tauhid. Ke 115 nggak ada. Maksudnya apa surat tauhid? Surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad.
Dan yang kedua, Nabi menggunakan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ada surat Qul ya ayyuhal kafirun. Hah? Ya. Penamaan surat itu lebih banyak dari sahabat. Adapun dulu di zaman Nabi enggak ada namanya surat Baqarah, Al-Imran, itu enggak ada. Ya. Itu penamaan dari zaman sahabat. Ya. Dalam rangka apa? Ngasih ilmu pelajaran supaya tahu, supaya memudahkan. Dalam rangka taklim. Ya. Kemudian tauhid ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan sama Allah ini untuk ibadah, jemaah. Hidup kita ini untuk ibadah. Kita ini hamba Allah. Kita ini hidup gak tahu kapan sampainya. Ada orang yang sampai tua, ada orang yang hidupnya masih bayi sudah meninggal, masih kecil sudah meninggal. Hidup kita ini kita nggak tahu. Kita ini diciptakan sama Allah untuk ibadah. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihlah jalan yang engkau mudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, mungkin ini ibadah kita terakhir. Mungkin besok kita selesai. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengimami sholat. Biasanya kalau orang sholat, dalam fikih itu disebutkan, disunnahkan untuk memperhatikan shaf. Memperhatikan shaf. Termasuk kalau diperlukan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Luruskan shafnya. Jangan shaf itu zigzag. Jangan shaf itu bolong-bolong berjauhan. Tapi Abu Dzar ketika mau sholat, beliau bukan sawwu sufufakum, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, syuddul khalal. Bukan itu yang beliau sebut. Beliau bilang apa? Sallu salatal muwaddi'. Salatlah salat perpisahan. Gimana jemaah? Itu salatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau jadi imam kaum muslimin, salatlah kalian ini sebagai salat perpisahan. Karena kita diperintahkan sama Allah untuk ibadah. Dan kita nggak tahu sampai kapan ibadah kita. Makna iman kita kepada Allah, kita itu beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu yang menciptakan ini semuanya adalah Allah. Yang merangkai semuanya Allah. Yang maha punya kehendak Allah, yang maha menciptakan Allah, yang maha mengatur Allah. Ini disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Ada iman amali. Ada iman amali. Ada juga iman i'tiqadi. Iman itu kita beramal kepada Allah, bukan terus iman duduk. Tapi kita harus beribadah. Iman itu juga keyakinan. Kita harus punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ilmu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asma, memiliki nama, memiliki sifat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah barakallahu fikum, dan kita diperintahkan ibadah itu ibadah ya untuk Allah. Halo, perhatikan. Kita ibadah, kita beriman kepada Allah, maka kita harus ibadah. Maka ibadah kita harus untuk Allah. Jangan kemudian ibadah untuk selain Allah. Ibadahnya itu ada syariatnya. Ibadahnya ada syariatnya, ada fikihnya, ada tuntunannya, ada ajarannya. Bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita sholat kemudian mau Allahu Akbar, meskipun suka kartun misalnya. Ya, kita ibadah ada tuntunannya, Allahu Akbar, ada fikihnya. Nah, selain caranya juga hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka sembahlah Allah ikhlas. Sembahlah Allah ikhlas. Jadi dalam ibadah kita perlu, jadi dalam beriman kita itu harus beribadah. Jangan kemudian beriman tapi duduk, tapi gak ibadah, tapi gak berusaha. Kemudian yang kaitannya sekarang jamaah, yang kaitannya sekarang, ingat kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita Islam. Islam itu artinya berlepas diri. Sami'na wa ata'na. Allah perintahkan, kita laksanakan. Kita nggak boleh jadi orang munafik. Kita diperintahkan harus punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya juga sekarang dengan peristiwa sekarang apa? Jihad yang ada di Palestina misalnya. Berani nggak berangkat, Pak? Mentalnya berani nggak berangkat jihad untuk Allah? Kalau takut, ini munafik. Takut, ini munafik. Keseringan makan enak, tidur enak, pakaian bagus, tapi kemudian takut memberikan nyawa dan hartanya kepada Allah, ini munafik. Hati-hati. As-salatu imaduddin wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Salat itu adalah tiangnya agama, dan puncaknya agama orang berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan fikihnya, enggak boleh kemudian langsung berangkat ya. Ada fikihnya, ada tata caranya, ada hal yang harus dipelajari. Tapi merasa takut dari jihad, merasa takut memberikan nyawanya untuk Allah, ini munafik. Hati-hati. Dan kita beriman kepada Allah, kita berikan nyawa, harta kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah barakallahu fiikum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada manusia, ada juga jin. Sama-sama harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jin diperintahkan ibadah? Iya. Apakah ibadahnya sama? Enggak tahu. Enggak pernah ikut kajiannya jin. Mungkin sama, mungkin beda. Tapi yang jelas mereka juga mukallaf.
Jin juga dikasih perintah ibadah. Kenapa nggak tahu syariatnya jin? Ya nggak tahu. Mereka aja kita nggak tahu. Ya, hah? Jin aja kita nggak tahu gimana bentuknya, gimana makannya, gimana sosialnya, kita nggak tahu kan? Maka bagaimana mereka ibadah dan apa syariat mereka kita juga nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ini mungkin buat ilmu untuk asatidzah. Liya'budun, artinya liya'budun apa? Untuk menyembahku. Untuk di sini namanya apa? Lamu at-ta'lil, lamu at-ta'lil, atau disebut dengan lamul hikmah atau lamu kai. Artinya apa lamu ta'lil itu? Allah menciptakan manusia dan jin untuk sebuah tujuan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan, yaitu untuk manusia dan jin ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya lamut ta'lil, berbuat untuk sebuah tujuan. Ada yang mengatakan itu lamus sayrurah atau lamul aqibah. Lam di sini untuk sayrurah. Sudah belajar lam di Alfiyah Ibnu Malik. Ada namanya lamul aqibah, lamu as-sayrurah. Lamul aqibah itu apa? Ini sedikit ilmu untuk asatidzah. Lamul aqibah, lamus sayrurah itu artinya untuk sesuatu yang kemudian terjadi, hasil yang gak diduga. Ya. Lamul akibah, apa artinya akibah? Akibat. Akibah itu artinya akibat. Orang berbuat A, maka akibatnya B. Ya. Kalau akibat itu kan tanpa diketahui, Pak. Tanpa diinginkan, gitu loh. Nah, masa betul dikatakan Allah menciptakan manusia, akibatnya manusia ibadah? Enggak betul. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Dan yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, yang Maha menciptakan, dan yang Maha menghendaki pasti berbuat sesuatu dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hasil yang Allah ketahui, bukan dengan hasil yang tidak Allah ketahui. Beda dengan contohnya di ayat disebutkan faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hasana. Maka keluarga Fir'aun mengambil Musa untuk jadi di akhirnya ternyata jadinya sebagai musuh dan petaka. Beda tuh Fir'aun sama Allah. Perhatikan, lam at-ta'lil dengan lamul aqibah. Lamut ta'lil, Allah menciptakan manusia, Allah tahu mereka nanti ibadah. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun mengambil Nabi Musa maksudnya untuk jadi anak angkatnya yang berbakti sampai besar. Jadinya malah anak yang ngajari bapaknya. Malah jadinya anak yang keluar dari aturan bapaknya. Ini lamnya lain. Kalau Allah Maha tahu, kalau Fir'aun gak tahu apa-apa. Liya'budun. Kemudian iman kita kepada Allah, maka kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibadah itu, jamaah? Ibadah itu artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal dari perkataan dan perbuatan yang nampak maupun tidak nampak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya
ibadah. Apa ibadah itu? Hah? Apa ibadah? Mencakup semuanya. Ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup segala hal, perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, yang dicintai, yang kita maksud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah. Ya. Ada yang ibadah tapi ternyata ibadahnya togut. Apa togut itu? Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah semua orang yang menyembah selain Allah itu dikatakan togut? Apakah seluruh Tuhan selain Allah itu dikatakan togut? Gimana, Pak? Apakah seluruh Tuhan selain Allah dikatakan togut? Diperinci. Ada 3 macam. Yang pertama menuhankan dirinya. Ya. Ini jelas disebut togut. Ini Tuhan togut ini. Menuhankan dirinya. Ada enggak manusia menuhankan dirinya? Ada. Terutama di sebuah negara itu, sangat gampang bikin agama, sangat gampang ngaku Tuhan. Ada sebuah negara di Asia contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia ini tidak mau dianggap sebagai Tuhan, tapi dia berakal dan dia dianggap Tuhan, tapi dia tidak menerima dianggap Tuhan, maka dia bukan togut. Contohnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa jangan dibilang Nabi togut, bukan. Nabiullah. Ya. Beliau dituhankan dan beliau tidak terima dituhankan. Yang ketiga yaitu kalau tidak berakal dan dituhankan, maka ini disebut juga sebagai Tuhan togut. Contohnya apa? Nyembah sapi, nyembah batu, nyembah matahari, nyembah awan, nyembah langit, nyembah api, nyembah apa lagi? Kalau negara angin, nyembah angin. Kucing. Kalau di Mesir, subhanallah. Di Mesir itu ada agama kuno, bukan nyembah Fir'aun. Disebutkan Mesir itu dulu ketika Fir'aun itu tenggelam dan bala tentaranya, kemudian tinggal sedikit laki-laki dan banyak wanita. Dan di antara banyaknya wanita itu, wanitanya siapa? Wanitanya menteri-menterinya Fir'aun. Iya kan? Maka disebutkan Mesir dari dulu zaman Fir'aun sampai sekarang dipimpin sama wanita. Cantik-cantik tapi hati-hati. Disuruh-suruh bukan menyuruh. Sampai kemudian ada seorang wanita di Mesir yang menisbatkan dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan kaumnya untuk menyembahnya. Bukan menyembah dirinya, tapi menyembah bagian dari dirinya yang menjijikkan dan tidak saya sebutkan. Dolalah, kesesatan. Waktu adzan dulu terus tanya jawab.
Nah, eh, itu kaitannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan kita berkata iman kepada Allah itu yang penting baik sama manusia. Itu lain, Pak. Itu hablum minan nas sama hablum minallah lain. Ya. Hablum minallah harus baik, hablum minan nas juga harus baik. Jangan bilang yang penting hatinya, tapi enggak beriman kepada Allah, enggak ibadah kepada Allah. Ya. Ini syubhat. Kalau kita beriman kepada Allah, ya harusnya iman itu kan ngajari kita nurut. Iman itu kan artinya kita tunduk. Masa tunduk tapi ngeyel? Ya. Masa tunduk beriman tapi enggak nurut sama perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu kita punya akidah, kita punya ilmu, dan kita punya amalan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silahkan. Santri, ayo berpikir. Untuk kajian ke depan, santri wajib bisa bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu menunjukkan kepada satu, berpikir yang cerdas, berpikir yang matang, berpikir yang dalam. Dua, juga melatih keberanian. Kan kalian belajar khitabah, muhadarah, ini cuma tanya kok malu, belum ngisi. Nanti ke depan mungkin dadakan Ustaz panggil, ayo ngisi 5 menit gantian. Makanya sahabat Ibnu Abbas itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata para sahabat, lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Ibnu Abbas itu orangnya cerdas berpikir dan suka bertanya. Tanya terus. Ibnu Abbas belajar terus. Mau tanya aja. Dewa Togut apa enggak? Togut jelas. Karena dia dewa itu tidak ada, diada-adakan. Berarti masuk bagian yang kemana tadi? Yang berapa? 1, 2 atau 3? Tadi yang pertama mentuhankan dirinya. Yang kedua dituhankan, dia berakal tapi tidak mau dituhankan, seperti Nabi Isa. Yang ketiga dia tidak berakal dan dituhankan. Dewa masuk yang mana? Yang ketiga, dia tidak ada, diada-adakan dan dituhankan. Ada pertanyaan, Pak? Baik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Kata Ali bin Abi Thalib dan banyak ulama berkata qayyidul ilma bil kitabah.
Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya. Zaman dulu nulisnya pakai apa? Zaman dulu nulisnya pakai kulit-kulit misalnya. Nulisnya susah, lama. Masih apa? Ngisi tinta, nulis lagi, ngisi tinta, nulis lagi. Kemudian sekarang subhanallah pakai kertas. Kemudian pakai pulpen. Ya, nggak usah ngisi tinta terus. Sebulan sekali beli pulpen. Sekarang zaman bertambah maju. Zaman bertambah maju. Kalau pakai HP boleh apa enggak? Maka jawabannya, setiap keadaan memiliki akhlaknya masing-masing. Ya. Ada sekarang SD aja sekolahnya pakai komputer. Masa sudah pakai komputer terus tulis pakai pulpen? Ya. Maka seperti itu boleh. Atau pengajian. Bagaimana kalau misalnya pengajian? Dilihat, misalnya pengajiannya kajian eksklusif. Ya, ada kajian itu eksklusif berbayar. Tempatnya di auditorium, di aula, dengan proyektornya, kemudian setiap pesertanya disediakan laptopnya masing-masing. Ada kajian yang seperti ini. Saya pakai buku, bukan pakai laptop. Ya. Kemudian terus gimana kita mau pakai HP nyatet itu? Maka dilihat kepada adabnya itu bagus atau tidak, diterima atau tidak. Ya. Lihat misalnya di sekelilingnya ada yang pakai HP apa enggak, ustadznya ridho atau tidak. Mungkin yang muda-muda, ustadz yang muda-muda seperti saya kan awet muda, ya itu terima. Tapi mungkin ada yang tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, kajian mainan tok, ya kan? Karena mungkin belum tahu, banyak orang sekarang nyatet ilmu dari HP. Atau misalnya kayak sekarang, gak ada yang nyatet pakai HP, atau mau pakai catatan pakai HP. Mungkin izin dulu sama ustadznya, biar ustadznya nggak merasa hadir kajian tapi main game. Seperti itu. Terkadang saya misalnya sering saya konsultasi berbicara dengan ustadz dalam hal ilmu agama, manajemen pendidikan. Saya nggak bawa kertas, bawanya HP. HP itu kan simple, kemana-mana enak dibawa. Jadi saya bilang, Ustadz, ngapunten mohon izin, saya pakai HP untuk nyatet ilmu dari Ustadz. Ustadznya, oh iya, kan enak kalau ngomong dulu, izin dulu. Tapi kalau saya kemudian Ustadznya ngomong, saya main HP, saya nyatet, tapi kan Ustadznya nggak lihat misalnya. Tanya, tapi chattingan sama istrinya atau sama siapa. Jadi biar ustadznya nggak suudzon, izin dulu, sama-sama enak. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi terakhir? Ya ada ya. Baik, kita tutup. Jamaah barakallahu fikum. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.